Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fahrozi dari Prodi Akuntansi Shift 3 atau Reguler 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kebersihan. Alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman dan sehat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita untuk mengenal cahaya Islam. Menurut kalian, seberapa penting kebersihan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengapa kita harus mandi minimal 2 kali sehari? Mengapa harus gosok gigi? Dan mengapa pula kita harus berwudu? Ternyata ada banyak pertanyaan yang terkait dengan kebersihan. Ya, karena pada dasarnya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Dalam hadis dikatakan bahwa bersuci itu adalah setengah daripada iman. Nah, berarti kita hanya cukup mencari setengah iman, lainnya agar sempurna, bukan? Izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat mengenai kebersihan sebagian daripada iman. Sejatinya kebersihan itu begitu penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jika di sekolah kita diminta untuk mengelap kaca, mengepel lantai, terus menyapu ruang kelas, hingga membuang sampah pada tempat sampah, maka di lingkungan keluarga maupun masyarakat, hal serupa juga berlaku di rumah kita pula. Harus rutin menyapu dan membersihkan semua ruangan. Jika tidak, siap-siap debu-debu akan bertamu. Kecoa pun bahkan ulat bakal mengetuk pintu, dan rumah kita pun perlahan-lahan menjadi bau. Sungguh tidak nyaman, bukan? Nah, semakin keadaan rumah kita tidak bersih, semakin besar pula peluang diri untuk terserang penyakit. Jika sudah sakit, semua rencana dan kenikmatan hidup kita bakal terganggu. Tak bisa belajar, tak bisa bersekolah, bahkan tak bisa bekerja. Maka dari itu, hubungan kebersihan dan kesehatan itu harus sepasang sepatu. Jika kita mengenakan sepatu hanya sebelah, apakah yang terjadi? Sepatu tidak akan berfungsi dan berperan sebagaimana ia dibuat. Dan jika kita berjalan dengan sepatu sebelah, maka kesempatan kaki untuk terluka makin membahayakan. Berdasarkan pentingnya kebersihan yang sampai-sampai disandingkan dengan iman, bisa kita petik hikmah bahwa Islam itu mengajarkan setiap umatnya untuk hidup bersih. Jangankan hanya sekedar buang sampah pada tempatnya, untuk mengerjakan sholat saja kita wajib berwudu. Jika tidak, sholat tidak sah ataupun batal. Betapa Islam itu mengajak kita untuk hidup bersih. Walau begitu, kebersihan tidak hanya cukup dari apa yang tampak saja, melainkan kita pula wajib membersihkan apa yang tidak tampak. Nah, apakah sesuatu yang tidak tampak itu? Yakni perasaan iri, dengki, sombong, takabur, merasa hebat, ingin pamer, dan sebagainya. Itu semua adalah penyakit yang membuat hati kita semakin kotor. Jika ada sampah yang mengotori lantai, kemudian kita buang, maka selesai sudah kisahnya. Tapi, jika hati yang kotor, apa mungkin hatinya yang kita buang? Tidak mungkin, kan? Maka dari itulah, selain menjaga kebersihan lingkungan, kita wajib menjaga kebersihan hati dengan cara berbaik sangka, berpikir positif, memaafkan orang lain, serta yang paling utama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kebersihan lahir dan batin akan kita dapatkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kebersihan adalah hal yang sangat penting. Kebersihan itu penting bukan hanya sebagai syarat untuk sehat, melainkan juga menjadi amalan yang bernilai ibadah. Ada hadis sahih riwayat Muslim yang mengatakan bahwa at-tuhuru syatrul iman, yang artinya bersuci atau kebersihan itu setengah daripada iman. Kalimat yang sama, at-tuhuru syatrul iman, juga tertuang dalam Musnad Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Dengan demikian, kalau ingin menyandarkan pentingnya kebersihan kepada Nabi, maka kita bisa gunakan ketiga hadis tersebut. Ternyata Islam menempatkan kebersihan sebagai faktor penting bagi keimanan seseorang hambanya. Kebersihan alias bersuci di sini memiliki makna yang luas. Tidak hanya sekedar menyapu rumah, mengelap kaca, atau membuang sampah,
Kegiatan lain seperti mandi, tayamu, wudu, tidak berkata-kata kotor, serta berperilaku rendah hati juga menjadi bagian dari kebersihan. Benar sekali. Kebersihan jasmani dan rohani alias kebersihan lahir dan batin, bukan hanya badan sejatinya, hati kita juga harus dibersihkan dari segala penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbuta wa bina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Pada ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Dia mencintai orang-orang yang bersih alias senantiasa mensucikan diri. Bagaimana caranya? Untuk kebersihan jasmani rasanya sudah kita terapkan sehari-hari, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan pakaian, rumah, dan membersihkan najis yang menempel pada pakaian maupun kulit. Sedangkan kebersihan hati bisa kita pupuk dengan cara memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, serta yang paling utama adalah dengan senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membaca Al-Qur'an. Lebih daripada itu, dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berzakat atas harta yang kita dapatkan guna membersihkan dan mensucikan diri. Kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi radhiyallahu an. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi. Kandungan hadis di atas menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan karena Allah mencintai kebersihan. Untuk mendapatkan cinta Allah, upayakan untuk selalu bersih. Bersih diri, bersih hati, bersih lingkungan. Ada beberapa jenis bersih yang harus kita jaga. Pertama, yakni bersih diri. Kebersihan dimulai dari diri sendiri. Jika hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, kita diharuskan dalam keadaan suci dan bersih. Bersih diri, pakaian dan tempat. Aktivitas menjaga kebersihan diri diwajibkan dalam syariat sebagaimana diungkapkan dalam hadis at-tuhuru syatrul iman, yang artinya bersuci itu sebagian daripada iman. Suci adalah keadaan tanpa najis, hadas, baik besar maupun kecil, pada badan, pakaian, tempat, air, dan sebagainya. Sedangkan bersuci merupakan aktivitas seseorang untuk mencapai kondisi suci, seperti berwudu, tayamum, dan mandi junub. Kedua, bersih lingkungan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan awal dari mewabahnya berbagai penyakit. Banyak wabah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, sebagaimana ajaran mulia yang menyetarakan membuang sampah dengan sedekah. Watumithul azza minat toriki sodako, yang artinya memungut duri atau sampah di jalan termasuk sedekah. Perintah membersihkan lingkungan, tempat tinggal dan tempat ibadah secara tersirat diperintahkan pada Nabi Ibrahim untuk selalu menjaga Baitullah, tempat beribadah rumah Allah. Hendaklah perintah itu ditauladani juga bagi segenap muslim dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang ketiga, bersih hati. Bersihkan hati dengan ikhlas. Makna ikhlas adalah menjernihkan dan membersihkan hati dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ikhlas adalah segala kecenderungan pada Allah, menjadikannya keridhaan Allah sebagai alasan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, yang terakhir bersih harta. Tazkiyah adalah mensucikan harta dengan zakat. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah zakat berarti tumbuh, berkembang, mensucikan atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi
syariah zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan perintah menunaikan zakat yang terdapat dalam Al-Quran, di antaranya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Zakat merupakan sarana membersihkan harta yang kita miliki, karena sesungguhnya di sebahagian harta itu terdapat hak orang lain yang dititipkan melalui rezeki yang kita peroleh. Dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi bersih dan pemanfaatannya akan memberikan berkah yang lebih baik. Nah, demikianlah Islam, agama yang lurus dan terang, memberikan tuntutan pada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, memahami maknanya, mengagungkannya, menjadikannya kebiasaan hidup, karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Amat mudah menggapai citanya. Bersihkanlah diri, bersihkan lingkungan, bersihkan hati, dan bersihkan harta. Rasakan betapa dekatnya yang Maha Agung, lebih dekat daripada detak jantung. Rasakan kehangatan dekapannya, lebih hangat daripada aliran darah. Subhanallah, Maha Suci Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersih. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau ada kata-kata yang menyakiti hati rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.